Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham selaku Koordinator Praktek Industri di Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan pembekalan praktek industri karena kita tidak bisa melakukan pembekalan atau sosialisasi ini secara langsung, maka saya mencari jalan alternatif untuk memberikan video agar teman-teman bisa tetap mendapat pemahaman sebelum diberangkatkan kepada kegiatan praktik industri yang rencananya secara reguler akan kita laksanakan setiap akhir semester keempat bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan PI. Untuk itu, kami berharap setelah melihat video ini, teman-teman bisa segera mencari tempat untuk melakukan praktek industri, karena kita masih memiliki sedikit waktu lagi sampai menjelang akhir semester, agar begitu waktu libur tiba nanti teman-teman bisa langsung berkegiatan praktek industri di tempat yang sudah direncanakan masing-masing. Video ini akan saya sampaikan lebih kurang 15 menit agar tidak terlalu panjang, dan jika ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, nanti akan bisa menghubungi saya secara langsung ataupun kita buat sesi khusus untuk bertanya setelah Anda atau teman-teman mengikuti atau menonton dan menyaksikan video ini. Dalam video ini saya akan mencoba memaparkan garis besar apa itu PI, bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana cara mendapatkan tempat praktek industri, dan bagaimana pelaporannya, hingga seminar hasil dari praktek industri sebagai tanggung jawab akhir bagi mahasiswa untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan, dan pelaporan itu nantinya akan dijadikan sebagai rujukan untuk penilaian pada mata kuliah praktek industri ini. Adapun hal yang melatar belakangi pelaksanaan program ini atau mata kuliah ini tentu saja adalah kebijakan PMK tahun 2020 dengan pendekatan kompetensi dan pembelajaran berbasis produksi. Yang kedua, jurusan Pendidikan Teknik Elektro sebagai LPTK berperan strategis dalam pendidikan teknik, sehingga mahasiswa perlu disiapkan secara baik untuk meningkatkan kompetensi lulusan melalui pelaksanaan praktek industri. Yang ketiga, PI berperan penting sebagai tolak ukur kompetensi, link and match, public relation, pemasaran lulusan, dan kemitraan. Jadi secara singkat bisa kita sebutkan hal-hal yang melatar belakangi ini adalah untuk menjembatani apa saja yang selama ini diajarkan atau dipelajari oleh mahasiswa di dalam kelas untuk mengkonfirmasinya langsung di sektor industri. Dan yang perlu jadi catatan, yang dimaksud industri di sini adalah sesuatu kegiatan ekonomi yang punya value. Jadi bukan semata-mata industri itu yang berkaitan dengan pabrik dan lain-lain sebagainya. Karena kita jurusan pendidikan, maka teman-teman mahasiswa boleh saja memilih tempat PI di industri kreatif di bidang pendidikan, misalnya seperti sekolah robotik atau lembaga kursus elektronika dan lain sebagainya yang masih relevan dengan kejuruan kita. Visi misi praktek industri itu, yang pertama visinya melalui PI ini kita bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa menuju mahasiswa yang berjiwa teknopreneurship, berwawasan industri, dan berdaya saing. Mengapa demikian? Karena kita berharap setelah melaksanakan praktek industri, mahasiswa punya pandangan yang baru terhadap kejuruan, supaya bisa memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk memulai
kegiatan wirausaha khususnya di bidang teknik. Makanya kita sebut technopreneurship yang berwawasan industri dan punya daya saing. Yang selanjutnya, misi kita adalah melaksanakan praktek industri secara terpadu sejalan dengan peran praktek industri untuk mendukung visi misi FKIP Untirta sebagai institusi yang punya tujuan untuk memberikan kontribusi di bidang industri melalui lulusan-lulusannya. Yang selanjutnya, membangun kemitraan dengan dunia kerja dan dunia industri untuk membekali mahasiswa memiliki kemampuan berstandar industri dan kewirausahaan. Tujuannya tentu saja, yang pertama adalah agar mahasiswa memiliki wawasan iptek melalui pengalaman langsung di industri. Karena bisa jadi apa-apa saja yang selama ini ditemukan atau didapatkan di dalam ruang kelas itu tidak cukup memberikan gambaran secara umum yang real di dunia nyata. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan informasi yang lebih faktual lagi setelah melaksanakan praktek industri. Selain itu juga mahasiswa diharapkan bisa mempelajari aspek kewirausahaan yang terkait dengan industri yang ditempati sehingga memiliki jiwa technopreneurship untuk mempersiapkan bekal setelah lulus. Jadi ada sesuatu yang ditangkap secara konseptual dan bisa diimplementasikan langsung karena sudah melalui pengalaman di lapangan, melalui praktek industri. Itu harapan dari kita semua pada pelaksanaan praktek industri ini. Sementara tujuan khususnya yaitu bisa menjelaskan manajemen industri dan kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan industri, membantu melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan proses produksi atau proses jasa, menemukan kasus dan menganalisanya secara mendalam pada laporan, jika mungkin ditindaklanjuti sebagai proyek penulisan skripsi, memiliki kompetensi kewirausahaan dan berjiwa technopreneurship yang tinggi. Tentu saja, tujuan khusus ini bisa dicapai jika mahasiswa memang benar-benar serius dalam melaksanakan praktek industrinya. Nah, adapun perencanaan dan yang menjadi syarat praktek industri bagi teman-teman mahasiswa, yaitu yang pertama telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal 60 SKS yang ditunjukkan dengan KHS dan disahkan oleh pembimbing akademik. Yang berikutnya, siap kemampuan, bekal pengetahuan dan pembiayaan akomodasi, transport dan lain-lain, karena kemungkinan jika Anda melaksanakan praktek industrinya di luar dari tempat teman-teman berdomisili akan ada konsekuensi, itu akomodasi, transport dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan tempat yang memberikan biaya akomodasi, transport dan lain-lain, karena itu sangat memungkinkan. Dan kita punya pengalaman melalui kakak tingkat itu pernah mendapatkan hal semacam itu. Yang selanjutnya mengikuti pembekalan praktek industri. Jadi kegiatan praktek industri itu harus didahului oleh pembekalan seperti yang kita lakukan sekarang ini, mencantumkan PI pada KRS semester berikutnya. Jadi harus mengambil mata kuliah PI di KRS semester 5. Hanya tidak mengambil mata kuliah yang pelaksanaan kegiatannya di dalam kampus dan bersamaan dengan pelaksanaan praktek industri. Ya, karena khawatir ini akan bertabrakan ya, bentrok jadwalnya sehingga mengganggu praktek industri teman-teman ataupun kuliah yang sedang dijalankan. Selanjutnya, telah memenuhi persyaratan khusus yang diatur oleh jurusan. Untuk persyaratan khusus, teman-teman bisa langsung menghubungi saya selaku koordinator ataupun pihak jurusan. Nah, secara umum alurnya bisa kita lihat seperti ini. Yang pertama, teman-teman mendaftarkan diri, mengajukan permohonan kepada koordinator praktek industri.
Setelah itu mengikuti pembekalan praktek industri seperti yang kita laksanakan sekarang melalui video ini. Terus ada pembagian dosen pembimbing dan teman-teman hanya tinggal menunggu siapa pembimbingnya. Dan nanti akan saya bagikan di akhir slide video ini nama-nama pembimbing skripsi. Selanjutnya meminta surat pengantar untuk dibawa ke tempat praktek industri, calon tempat praktek industrinya sebagai permohonan izin untuk melaksanakan PI, menyerahkan surat pengantar tersebut kepada staf administrasi dan diproses. Selanjutnya membuat proposal yang akan menjadi lampiran pada surat permohonan tadi, menyampaikan surat balasan dari industri kepada koordinator PI jika sudah mendapat respon dari jurusan, terus melaporkan diri kepada industri, mitra tempat praktek industri dengan membawa surat tugas. Ya, setelah ada surat dari tempat industri, maka tahap berikutnya adalah melaksanakan PI-nya, tapi harus tetap ada surat tugas dari pihak fakultas. Selanjutnya menyusun jadwal kegiatan, terus memberikan secara tertulis kepada dosen pembimbing supaya ada komunikasi, melakukan praktek industri sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Terus di dalam PI tentunya mencatat apapun kegiatan yang dilakukan. Jika sudah selesai, Anda harus meminta surat keterangan telah melaksanakan PI, baru bisa pembimbingan dan penyelesaian laporan, kemudian diseminarkan. Jadi secara ringkas prosesnya seperti itu. Memang di sini agak terlihat panjang karena saya menulisnya secara detail supaya bisa dipahami. Tapi jika teman-teman masih merasa kurang jelas dengan penjelasan ini, teman-teman bisa langsung menghubungi saya ataupun dosen pembimbing PI masing-masing. Ini contoh timeline dari laporan kegiatan. Yang pertama, pada minggu pertama itu pengenalan profil industri, mempelajari tugas-tugas, mempelajari aspek perusahaan yang terkait dengan industri yang ditempati, pencatatan data-data kegiatan praktek, penyusunan laporan itu udah di minggu kedua boleh sudah mulai, dan penyempurnaan laporan. Jadi harapannya kalau berdasarkan timeline ini Anda 2 bulan sudah bisa menyelesaikan praktek industri. Secara umum bentuk laporan praktek industri seperti ini ya. Di bagian awal ada halaman sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan sebagainya. Bagian isi ada bab 1 sampai bab 5 dan lampiran-lampiran. Untuk bentuk umumnya nanti bisa dibaca di panduan. Ini masih terkait bagian isi ya. Ada pendahuluan, latar belakang, tujuan praktek industri, manfaat praktek industri di bab 2-nya, dan seterusnya. Nah, pembimbingan dan evaluasi ini dibutuhkan supaya teman-teman bisa melaksanakan mata kuliah ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Pembimbingan itu fungsinya untuk berkonsultasi agar tujuan praktek industri dapat tercapai secara optimal. Selain itu juga ada monitoring peserta PI oleh pembimbing di kampus tentunya. Selain itu juga ada fungsi evaluasi pembimbing industri agar bisa memberikan disiplin kerja, sikap kerja, kualitas pekerjaan, kecepatan kerja, dan kreativitas. Sementara untuk dosen pembimbing itu menjadi wawasan iptek pekerjaan yang dilakukan dan permasalahan khusus. Catatan penting yang menurut saya selama ini sering terjadi itu antara lain yaitu mahasiswa tidak membaca pedoman, tidak melaporkan ke dosen pada saat berangkat dan tiba di kampus setelah melaksanakan PI, tidak pernah bimbingan, malas, tidak proaktif, memalsukan dokumen, sudah dapat tempat PI tapi tidak berangkat, belum bawa surat tugas, dan malah diurus setelah pelaksanaan PI,
penulisan laporan tidak sesuai pedoman, penyelesaian laporan terlambat, dan lain sebagainya. Ini semua akan ada ganjarannya jika Anda selaku praktikan itu melakukan hal-hal seperti sanksinya bisa saja dibatalkan PI-nya dan harus mengulang, menambah jam praktek industri di industrinya, menambah jam PI di bengkel atau lab jurusan, dibatalkan nilai PI-nya, diskors, dan tidak boleh ikut praktek industri dalam jangka waktu. Nah, untuk mendapatkan tempat PI, teman-teman harus membuat proposal, dan proposal itu isinya lebih kurang seperti ini. Ada judul, latar belakang, tujuan, waktu, peserta, bagian penutup, dan lampiran. Tentu lampirannya bisa diisi dengan biodata dan CV Anda. Nah, ini dia judulnya, latar belakang. Menunjukkan kegiatan praktik industri di industri yang dituju. Latar belakangnya berisi 3 hal. Pertama, berisi ungkapan keharusan melaksanakan program praktik industri bagi mahasiswa. Kedua, berisi alasan pemilihan industri dan berkaitan dengan program studi mahasiswa. Berisi manfaat apabila kegiatan praktik industri dapat dilangsungkan di industri yang diinginkan. Nah, selama ini kita sudah bermitra dalam artian mahasiswa-mahasiswa kita sudah pernah melaksanakan praktik industri di berbagai perusahaan ini. Yang pertama ada PT Chandra Asri, PT Indakiat, Akroma, Mayora, PLT Suralaya, Krakatau Daya Listrik, PLN Persero, Indonesia Power, dan lain sebagainya. Tapi karena saat ini kita sedang diterpa COVID dan banyak perusahaan-perusahaan yang menutup akses untuk mahasiswa melaksanakan praktik industri, maka khusus pelaksanaan PI tahun ini diberi keringanan bagi teman-teman boleh melaksanakan PI. Yang pertama, melaksanakan PI-nya di perusahaan yang berbadan hukum CV, sudah cukup ya, tidak harus PT dan multinasional. Yang berikutnya, boleh mengganti pelaksanaan PI dengan mengikuti pelatihan bersertifikat di lembaga-lembaga diklat seperti BLKI, BLPT, dan lain sebagainya. Dan selain itu bisa juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa dijadikan sebagai pengganti PI, tetapi teman-teman harus menunjukkan hasil dari pelatihan tersebut berupa sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki izin. Nah, untuk buku pedoman nanti bisa menghubungi saya supaya saya bisa berikan kepada teman-teman sekalian dan bisa dipelajari juga agar tidak terlalu banyak muncul pertanyaan. Sementara yang terakhir ini adalah daftar pembimbing. Sesuai dengan jumlah dosen kita ada 9, maka saya bagi. Yang pertama, bimbingan Bapak Endi Permata STMT, ada Muhammad Barudin Isa, Ahmad Nur Yasin, Adelia Wulandari, Hendriana, Rafli Kasih Robbani, Galih Aji Pramono. Sementara bimbingan Bapak Didik Aribowo STMT, yang pertama M. Iqbal Nugraha, Gigih Priyogi, M. Reza Ramadan, Pak Meliansa, Ridho Aldino Saputra, Vicky Hardana. Selanjutnya Pak Mustafa Abihamid MPDT, Anhar Fauzi, Wildan Nurgali Pangestu, Taufik Alfiansah, Juanda Mitra Situmayang, Julian Nurmayanti, Muhammad Burhanuddin. Untuk Bapak Muhammad Fatur Rahman MPD, Wahyu Alicia Pratama, Aulia Rizkiana, Naywan Alamsyah, Minhas Tolibin, Francisca Septia Zanawati, Dias Octavian Ningrum. Selanjutnya Ibu Dr. Ratna Ekawati MPD, M. Akil Rizkillah, Zidan Prastio, Rafli Fauzi Nurrahman, Amalia Dwi Lesmana, Ferdinand Algifari Putra, dan Soimatu Sururo. Selanjutnya Ibu Desmira STMT, Idris Suhada,
Mas Diri, Melani, Anggito Wito Utomo, Bayu Agus Pamungkas. Selanjutnya Dr. Irwanto, Dede Fulginanjar, Evi Nur Fauziah, Uus Ustiaroh, M. Iqbal Naufal, Ramli Dilaga, Raihan Fahrezi. Selanjutnya Ilham Akbar Darmawan MPD, Tiur Maria Sinaga, Rifan Wiguna, Ahmad Fauzan, Tia Puspita, Ferry Riswanto, Dias Eka Kusuma. Dan terakhir Bapak Bagus Dwi Cahyono SST MPD, Rafli Ramandani, Dafiq Bima Sakti, Fadilah Krisna Ardiansah, dan Afif Nur Febriawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui rekaman video ini. Apabila ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa langsung menanyakan kepada saya di lab jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.